Mbak Dini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Salam kenal ya, Pak. Ya, Mbak Dini, terima kasih. Saya akan share dulu informasi. Pak Moderator, ini berapa waktunya? 15 menit? Bentar ya, saya cek dulu, Pak. Oke, sampai 14.30, Pak. 14.30, baik 30 menitan ya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan oleh panitia yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan beberapa informasi tentang UPI. Pertama, informasinya Unes Pendidikan Indonesia ada di Bandung, di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 40154. Itu kalau sebelum Lembang itu ada UPI di sana. Akreditasinya sudah A, lalu kemudian kita masuk di Unirank. Kalau di peringkat Unirank itu peringkat ketiga, ini silakan diakses di porisu.org. Itu dilihat kita peringkat 3 di Indonesia, dilihat dari pertama terakreditasi oleh BAN PT, yang kedua adalah dalam tingkat pembelajaran S1 pun S2 dan juga S3 menerapkan sistem pendidikan yang hari ini bisa dalam bentuk daring dan juga dalam bentuk luring. Kemudian untuk informasi ke Unes Pendidikan Indonesia biasanya semua informasi kegiatan baik itu penerimaan mahasiswa baru ataupun berbagai kegiatan aktivitas yang diselenggarakan dari UPI, inovasi, kegiatan mahasiswa, kemudian penerimaan mahasiswa baru itu diinformasi di akun media sosial kita itu ada, silakan follow, kemudian untuk nanti mempermudah akses informasi, update informasi terkait dengan Unes Pendidikan Indonesia. Salah satu keberhasilan kita bisa diterima di perguruan tinggi sebenarnya bukan hanya karena pintar, tetapi sebenarnya karena sering mengupdate informasi ya. Karena informasi ini menjadi sangat penting karena tahapan, kemudian juga apa saja yang diinformasikan terkait berbagai jalur itu ada di sini. Di lain Twitter juga kita ada di UPI Official, kemudian di Facebook di UPI Official juga sudah ada. Kemudian di website utama kami juga ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Kemudian di dalam informasi kita di Unes Pendidikan Indonesia, sama dengan perguruan tinggi yang lain, sudah berbasis digital. Jadi mulai registrasi, lalu kemudian bayar SPP, akses perkuliahan, kemudian nilai, dan KKN, magang, internship, aktivitas kemahasiswaan, file semuanya berbasis digital. Jadi ketika masuk UPI tinggal para mahasiswa atau para siswa yang akan ada di UPI tinggal menikmati apa yang menjadi layanan informasi yang ada di UPI ini. Kemudian kalau ada ingin informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, boleh bisa mengakses ke customer service kami di unit layanan terpadu. Jika ada ingin informasi setelah ini, ingin informasi lanjutan, boleh hotline kami lewat WhatsApp, email, dan juga yang lainnya bisa dilayani oleh para customer service kami. Kemudian di UPI ini perlu diinformasikan bahwa kita membuka program studi kependidikan dan non-kependidikan. Total jumlah program studi ada 146 dari S1 sampai S3. Ada program studi pendidikan, gelarnya sarjana pendidikan, magister pendidikan, dan doktor kependidikan. Dan juga ada non-kependidikan dari mulai ahli media, sarjana psikologi, sarjana pariwisata, sarjana ilmu komunikasi, sarjana matematika, sarjana sains, sarjana sastra, sarjana komunikasi, dan sarjana teknik. Kemudian untuk program magisternya juga ada magister humaniora dan juga magister manajemen. Kemudian kita memiliki 8 fakultas dan juga 5 tersebar di 5 kampus daerah di Cibiru, di Sumedang, di Purwakarta, di Tasikmalaya, dan di Serang. Tetapi fakultas dan juga di 5 kampus daerah itu semua layanan informasinya sama. Hanya yang membedakan adalah penempatan wilayahnya saja. Di kita ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa dan Sastra, Teknologi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, Olahraga dan Kesehatan, Ekonomi dan Bisnis, Seni dan Desain. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan ada beberapa program studi kependidikan dan non-kependidikan. Banyak sekali, ada 8 program bidang pendidikan dan 1 program studi non-kependidikan yaitu jurusan psikologi. Kemudian Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kira-kira ada 13 program studi.
Kemudian yang program studi non kependidikan ada pariwisata, ada ilmu komunikasi, kemudian juga ada sistem informasi geografi, survei pemetaan. Kemudian di Fakultas Bahasa dan Sastra itu semua program studinya pendidikan ada 8 program studi dan non kependidikannya ada bahasa sastra Inggris dan juga bahasa sastra Indonesia. Kemudian di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu ada program studi pendidikan dan juga ada program studi non kependidikan seperti matematik, fisika, biologi, kimia, dan ilmu komputer. Kemudian di Fakultas Teknologi dan Kejuruan itu ada program studi pendidikannya, ada 9 program studi dan ada arsitektur, teknik sipil, dan teknik elektro untuk program studi non kependidikannya. Kemudian di Fakultas Olahraga dan Kesehatan juga ada pendidikannya dan non kependidikan, ada keilmu keolahragaan, pelatihan fisik, dan keperawatan. Kemudian di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis ada program studi pendidikan, ada 4 program studi dan ada non kependidikan 3, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian di Fakultas Seni dan Desain ada program studi pendidikan seni rupa, seni tari, seni musik. Yang non kependidikannya ada desain komunikasi visual dan juga ada program studi film dan televisi. Nah, program studi yang tersebar di 5 kampus daerah, Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, program studinya ada program studi pendidikannya dari pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, kemudian program studi non kependidikannya bervariasi. Kalau di Cibiru ada pendidikan multimedia dan rekayasa perangkat lunak. Kalau di Sumedang ada pariwisata dan keperawatan. Kalau di kampus Purwakarta ada pendidikan sistem dan teknologi informasi dan sistem telekomunikasi. Kemudian yang keempat ada kewirausahaan dan bisnis digital. Kemudian yang di kampus Serang ada pendidikan kelautan, perikanan, dan sistem informasi kelautan. Program studi baru sudah berdiri dari 2018 sampai 2019. Ada kira-kira banyak sekali program studi yang baru yang dibuka di UPI seperti pendidikan pariwisata, desain komunikasi visual, film dan televisi, pendidikan teknik otomotif, bisnis digital, entrepreneurship, nurse di kampus Sumedang. Kemudian ada teknik komputer, ada arsitektur, ada teknik logistik, ada teknik otomatisasi industri dan robotika, ada jurusan musik, ada keperawatan dan profesi nurse, ada desain produk industri. Ada di Sumedang industri pariwisata. Fasilitas yang tersedia tentu kalau ruang perkuliahan lengkap, perpustakaan, micro teaching, masjid, kemudian training center, balai pertemuan, pusat kegiatan mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian beasiswa yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang sudah masuk di semester 1 sampai semester kira-kira semester 8 atau semester 6 sampai 7 ada beasiswa bidik misi yang sekarang itu Kartu Indonesia Pintar KIP. Kemudian ada beasiswa PPA, ada beasiswa Jawa Barat, ada beasiswa Wali Kota Bandung, ada Bank Indonesia, ada BRI, Mandiri, BUMN, Supersema, Jam Sostek, Udang Garang, Jarum, Pikiran Rakyat, sampai ke beasiswa tugas akhir ada di sini. Kemudian, nah ini yang saya ingin expose. Pertama adalah juara 1 dunia balap mobil hemat. Itu di tahun berapa? 2018. Kalau tidak salah di Inggris di sini. Kita mendapatkan prestasi ini. Kemudian yang suka seni budaya bisa bergabung di grup gelar angklung di keluarga Bumi Siliwangi. Kemudian bagi yang pengen bisnis itu kita tiap tahun ada program untuk meningkatkan startup bisnis di kampus, pendanaan dari 5 juta sampai sekian gitu ya. Informasi startup kemarin itu ada 100 orang yang dapat startup minimal 5 juta dikasih untuk biaya untuk berbisnis. Kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya My Outfit. Nah, itu mahasiswa kita yang sudah berbisnis yang memang dilahirkan dari program studi pendidikan bisnis. Kemudian student exchange kita juga selama perkuliahan ada mahasiswa bisa mengikuti pertukaran pelajaran di luar negeri bagi yang berminat. Ada program studi yang menyelenggarakan nanti
para mahasiswa bisa bergabung di program Student Exchange ini. Ini contohnya para mahasiswa yang sedang melaksanakan pertukaran pelajar di Jepang. Kemudian karir sebagai alumni juga sama, bukan hanya sebagai dosen, sebagai pendidik, kita juga ada alumni-alumni yang sukses kira-kira bekerja di perusahaan, contoh di Pertamina juga ada. Kemudian ada yang setelah S1 dia lanjut ke perguruan tinggi Bonafide di luar negeri juga banyak. Kalau ini yang akses para mahasiswanya masing-masing setelah lulus dia mencari informasi-informasi dan banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi di luar negeri maupun di dalam negeri. Tentu kalau di dalam negeri sudah banyak, tentu kalau di studi lanjut di luar negeri juga masing-masing biasanya suka melaporkan kepada kita tentang perkembangan dia studi lanjut. Tentu kalau alumni di pemerintahan ada Menteri Koperasi, itu adalah alumni dari Dinas Pendidikan Indonesia. Kemudian penerimaan mahasiswa baru, kita bisa akses kalau ingin informasi terkait dengan mahasiswa baru bisa diakses di pmb.upi.edu. Untuk informasi jalurnya ada 3 jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, dan terakhir adalah jalur seleksi prestasi istimewa. Untuk akses untuk SNMPTN dan SBMPTN biasanya terintegrasi dengan sistem akun di akun MPT. Jadi kita mengikuti untuk SNMPTN dan SBMPTN, tahapannya kita hanya sebagai penyelenggara saja dan penyeleksi. Kalau SNMPTN kita yang yang terlibat juga. Nah, untuk informasi-informasi pengumuman itu terintegrasi di LTMPT. Kemudian untuk beasiswa bidik misi atau KIP bisa mengakses langsung di KIP-nya, akses KIP-nya atau di bidik misinya. Dulu sampai 2018 kalau tidak salah bidik misi, 2019 berubah menjadi KIP kuliah gitu. Nah, ini untuk jalur dan kuotanya, untuk minimumnya 20% dari SNMPTN, 40% dari SBMPTN, dan 30% dari seleksi mandiri. Dapat menggunakan hasil UTBK. Jadi rata-rata di seleksi mandiri itu menggunakan UTBK hasilnya. Nah, ini untuk seleksi di tahun 2020 dan kemudian ada perubahan sedikit di tahun 2021 itu kuotanya seperti ini, 20%, 40%, 30%. Sedangkan untuk prestasi istimewa kita yang menentukan di luar kuota yang 3 kuota ini. Nah, ini informasi-informasinya tadi sudah disampaikan. Ini info peminat UPI 2019 tingkat 4 di tahun 2019. Kita belum mendapat informasi dari Direktorat Pendidikan untuk update tahun 2020-nya. Nah, untuk di SNMPTN peminat 10 peminat tertinggi untuk SNMPTN itu ada di prodi manajemen. Paling terakhir ada pendidikan biologi dengan komposisi peminat di bagian kiri, yang diterimanya di bagian kanan, dan ketetatannya ada rata-rata tingkat persaingannya 1 berbanding berapa begitu ya. Ini jadi manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, psikologi, dan sebagainya. Kemudian seleksi mandiri, di seleksi mandiri paling tinggi ilmu komunikasi dan psikologi. Kemudian biaya pendidikan ini tergantung, kalau SNMPTN dan SBMPTN biasanya menggunakan kuliah tunggal dari kisaran 500.000 sampai 9 juta, itu disesuaikan dengan kondisi pekerjaan orang tua yang sudah diverifikasi di dalam akun lamaan LMPT ketika dulu ketika mengawali proses perkuliahan. Nah, itu informasi yang saya sampaikan terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru UPI. Sebelumnya saya akan share, kalau masih ada waktu, saya akan share video sedikit tentang Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, masih ada sekitar 19 menit lagi. Ntar 10 menit terakhir, apakah mau dipakai untuk sesi tanya jawab apa bagaimana Pak? Boleh. Tanya jawab boleh. Saya akan putarkan ya video tentang UPI ya. Iya, silakan Pak. Bentar.
Share conversation. Udah terlihat layarnya, gambarnya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Ini kedengaran? Tidak ada suara ya? Ada suaranya, Pak? Nggak ada, Pak. Sepertinya ada sedikit masalah Keluar nggak terhadap videonya, Pak? belum, Pak. Oh, Belum ada silakan videonya. dibetulin lagi. Bentar, Pak. Ada, Pak? Ya, layar sudah terlihat, Pak. Suaranya udah keluar? Ya, terdengar. Ya. Ini fakultas olahraga, ini tempat olahraga di sini gimnasium. Nanti ada sedikit, ini bahannya fasilitas olahraga ya. Ini kita ada kolam renang di kita, standar internasional. Ini gimnasium, tempat wisuda, tempat acara penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya di sini. Ini lapangan tenis indoor. Jadi ini ada beberapa lokasi tenis indoor di dalam. Ini lapangan softball. Yang terbaru di kita ada apa ya? Golf ya Bu ya? Tempat golf, ada tempat golf dulu. Ini stadion. Stadion untuk olahraga. Untuk sepak bola. Ini di salah satu fakultas kita, lengkap sekali ada ruang gym, ruang olahraga, dan sebagainya. Ini kegiatan mahasiswa baru. Mohon maaf, Pak, untuk screen sharing-nya terhenti. Boleh di start lagi?
terjadi sedikit masalah terhadap UPI, untuk sementara partisipan bisa menunggu. Terima kasih. Oke, mohon maaf, kayaknya sinyalnya sebentar. Maaf Pak, untuk suaranya belum ada ya. Sebentar. 20 Oktober Wan? 1954 Ya, sudah terdengar Pak. diresmikan oleh Menteri Pendidikan Ini gedung Pengajaran Isola, Mr. tempat- Muhammad Yamin bernama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. PTPG didirikan atas dasar sejarah perjuangan bangsa yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Sejak bernama PTPG, lalu terintegrasi menjadi bagian dari UNPAD, kemudian bermetamorfosis menjadi IKIP Bandung, dan akhirnya menjadi UPI. Gedung Bumi Siliwangi yang dahulu disebut sebagai Villa Isola menjadi gedung utama sekaligus Interupsi gedung sebentar, ikon. waktu sudah tersisa 10 menit. Apakah Villa kita mau Isola lanjut yang ke bergaya sesi arsitek Q&A, sesi Art tanya jawab, Deco maaf. ketika masa revolusi dahulu pernah Berapa menit lagi, Pak? salah satu bangunan cagar Tersisa budaya 10 menit lagi. yang dilindungi Apakah mau lanjut ke sesi tanya jawab? dengan UPI senantiasa berupaya menyeimbangkan ketiga ranah tersebut. Saat ini, UPI menyelenggarakan pendidikan pada 8 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, serta satu Ya sekolah. Pak, sekali lagi pasca interupsi, waktu sudah tersisa 10 menit. Apakah mau kegiatan lanjut ke sesi tanya akademiknya, jawab? Selain mengelola program Oke, studi paling saya minta kependidikan, waktu 5 menit UPI aja ya. juga menyelenggarakan Jadi, program studi non-kependidikan Baik. dalam rangka memenuhi tugas tambahan dari pemerintah. Pengembangan program studi kependidikan merupakan salah satu perwujudan komitmen UPI sebagai universitas yang menempatkan kependidikan sebagai jati dirinya. Sementara program studi non-kependidikan diselenggarakan untuk mendidik calon-calon sarjana non-kependidikan untuk mengantisipasi kebutuhan berbagai bidang keilmuan. Di samping menyelenggarakan pendidikan pada 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana di kampus utama Bumi Siliwangi, UPI pun menyelenggarakan pendidikan di 6 kampus UPI di daerah yang tersebar pada sejumlah lokasi. UPI Kampus Bumi Siliwangi, Pasti utama kita. UPI Kampus Cibiru, UPI Kampus Tasikmalaya, UPI Kampus Purwakarta, UPI Kampus Sumedang, dan UPI Kampus Serang. Saat ini, UPI memiliki kurang lebih 3.000 mahasiswa aktif
termasuk ratusan mahasiswa asing yang dibina oleh sekitar 1.300 dosen bergelar profesor, doktor, dan magister, serta puluhan dosen tamu yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Keberhasilan pengelolaan ribuan mahasiswa ini tidak terlepas dari dukungan lebih kurang 700 tenaga kependidikan serta ratusan tenaga outsourcing yang tidak kecil andilnya. Untuk mengembangkan status dan peran akademik serta dalam mengamalkan pemberdayaan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Sebagai pusat pengembangan ilmu dan baik di kampus utama maupun di kampus Museum Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat menjadi sumber belajar, riset, dan rekreasi edukatif bagi masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa. Dari Bumi Siliwangi nan Asri, semoga terus lahir karya-karya bernas dan mumpuni demi bakti untuk seantero negeri. Barangkali itu yang bisa saya informasikan untuk informasi terkait lingkungan kampus dan juga tadi informasi-informasi terkait dengan kegiatan akademik, kemahasiswaan dan sebagainya. Silakan jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, sudah beberapa pertanyaan yang masuk ya. Langsung dimulai. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perkuliahan di UPI di masa pandemik khususnya untuk mahasiswa olahraga? Untuk mahasiswa yang di COVID ini semuanya kalau untuk kegiatan layanan akademik seperti pembelajaran semuanya daring dan nanti model pembelajarannya menggunakan blended learning, menggunakan sistem pembelajaran terpadu, kemudian nanti ada ada pembelajaran online, kemudian juga berbasis digital. Semua teori maupun praktek semuanya secara daring untuk di era pandemi ini, kecuali nanti mengikuti kebijakan pemerintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kan syaratnya kalau dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tergantung dari pemerintah daerahnya, nanti kita tinggal menunggu pemerintah daerahnya. Tentu kalau di sini standar protokol kesehatan sudah dibuat untuk di semua ruangan, semua gedung sesuai dengan arahan pemerintah. Nah, itu barangkali informasinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk ilmu komunikasi dan psikologi di UPI, syaratnya harus lulusan SMA IPA atau IPS? Kalau sejauh ini berdasarkan informasi di semua jalur itu masuk ke rumpun IPS. Biasanya kalau rumpun IPA biasanya dia bisa memilih campuran, dia bisa memilih 2 program studi. Sedangkan kalau IPS dia hanya bisa mengontrak. Nah, untuk beberapa program studi yang tidak bisa dikontrak dari IPS itu seperti misalnya olahraga dan sebagainya. Sedangkan untuk ilmu komunikasi dan psikologi bisa dari IPS. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak Yana. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Melihat kondisi terkini, banyak sekolah negeri di berbagai daerah yang kekurangan guru PNS. Di sisi lain, banyak juga guru yang sudah mengabdi lama tapi belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Dari UPI sendiri, apa ada perhatian khusus mengenai ini? Terima kasih. Pertama begini, UPI sudah mengembangkan jati dirinya di dalam pendidikan dan juga sekarang mengembangkan non-kependidikan. Kalau kita lihat dari informasi hari ini, rekrutmen pegawai negeri sipil tahun 2019, hari ini UPI peringkat ketiga, kalau UPI terbanyak yang lolos di pengadaan calon pegawai negeri sipil di tahun 2019. Jadi peringkatnya di peringkat 3. Jadi berarti itu artinya adalah banyak alumni UPI yang terserap di dunia pemerintahan maupun di dalam dunia pendidikan swasta maupun negeri, kemudian juga di dunia pemerintahan.
Kemudian untuk tenaga kependidikan, tentu UPI menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Jadi sekarang ada pendidikan profesi guru. Jadi mahasiswa yang sudah lulus S1, dia bekerja menjadi sebagai seorang guru, nanti dia bisa mengambil program pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia. Tentu saja saya berpikir bahwa sistem pembelajaran di kita untuk program studi kependidikan sudah menurut saya dalam pembelajaran terbaik yang ada di Indonesia, karena tadi selain pasti diterima lulusannya di dalam setiap lini profesi, pastinya di bidang pendidikan juga sama seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bapak Yana. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada program unggulan di UPI dan apakah disediakan prodi khusus pendidikan internasional? Program unggulan di UPI itu banyak ya. Mau program unggulan dari sisi prestasi kemahasiswaannya, dari sisi akademiknya ada jurusan namanya internasional intinya ada satu program studi pendidikan IPA kalau tidak salah internasional yang diselenggarakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu salah satu program studi ada yang taraf internasional. Tapi tentu di dalam kurikulum sekarang melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nanti bagi mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain juga nanti tersedia di sini, di perguruan tinggi lain, di dalam negeri dan luar negeri juga kita sediakan. Di beberapa program studi sudah ada, tinggal komunikasi dengan para pimpinan program studinya nanti akan diadakan. Selain tentu, di UPI menerima kelas internasional untuk mahasiswa asing di Indonesia melalui Direktorat Urusan Internasional. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab ini. Apakah UPI memiliki ikatan dinas dengan Pemda mengingat lulusan UPI sebagian besar adalah guru? Kalau ikatan dinas itu kalau yang sesuai dengan dokumen kerjasama itu belum ada. Tetapi kalau untuk kerjasama dengan instansi sudah ada. Sudah ada kerjasama dari instansi untuk mensekolahkan mahasiswanya ke perguruan tinggi di UPI salah satunya. Kemudian para pejabatnya juga ada. Kemudian staf administrasinya juga ada yang ada di kuliah di sini. Tetapi kalau ikatan dinas yang nanti ditugaskan sampai hari ini itu belum ada. Tetapi terakhir informasi yang bisa saya sampaikan adalah nanti untuk program studi pendidikan itu akan ada satu terobosan baru, salah satunya mengenai hal ini. Nah, skemanya seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi banyak, tetapi skema ikatan dinas ini nanti akan diproses oleh pimpinan bekerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tetapi masih belum ada informasi itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Yana. Karena 10 menit telah berlalu, sayangnya kita harus menyelesaikan sesi tanya jawabnya di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Yana atas presentasinya.